Jumpa lagi bersama saya. Kita sekarang berada di acara Orasi Kopimu, obrolan singkat Komisi Pemilihan Umum. Dan seperti yang teman-teman pemilih lihat, saya kali ini juga tidak sendiri dan kita sekarang sudah kedatangan narasumber yang sangat istimewa. Kita sambut bersama Bapak Syarif Ediansa. Halo Pak, selamat datang. Iya, terima kasih ya sudah mau menunjukkan kami di sini Pak Syarif. Ya. Oke, jadi teman-teman, kita kali ini obrolannya bersama Bapak Syarif Ediansa, SHIMM, yang merupakan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat yang membidangi divisi teknis. Gitu ya Pak ya? Iya, iya. Oke, apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sehat, alhamdulillah. Boleh saya panggil dengan panggilan lain supaya lebih akrab gitu? Terserah dengan Iwan saja senyaman mungkin. Oke, saya panggil Abang ya. Boleh, ya. Terima kasih. Oke, jadi teman-teman perlu kita perkenalkan di sini bahwa Bang Syarif ini adalah satu-satunya komisioner KPU Lampung Barat yang menjabat di periode kedua. Jadi beliau ini kemarin juga masih membidangi divisi teknis ya Bang ya? Saya di periode pertama berganti-ganti Iwan. Dari dulu pernah divisi logistik, kemudian perencanaan keuangan dulu kan ada beberapa kali pergantian komisi sesuai dengan peraturan KPU yang ada. Iya. Dan terakhir saya di penghujung periode pertama saya berada di divisi teknis. Oh gitu ya. Iya. Oke. Kayaknya batuk-batuk terus ini Bang. Apa perlu kita keluarkan minuman ini? Gimana kira-kira? Nah, saya Panggil ya. tidak masalah ini. Nanti kita panggil dulu teman kita ya, Iya. yang bisa bawain kita minuman karena kita juga lagi ada di acara Orasi Kopimu. Iya. Jadi memang pas gitu kalau Untuk ngopi. disuguhkan kopi dulu supaya lebih santai, obrolan juga lebih enak gitu ya. Mungkin kopi atau minuman bisa dikeluarkan kira-kira. Nah ini khas nih Bang, kopinya nih kopi Lampung Barat ini. Luar biasa ini Iya. memang potensi lokal kita ya. Ya, betul Kopi sekali. Robusta ini ya. Kopi Robusta ini Ini asli kopinya, Lampung Barat. ya spesial ini dibuatin sama Teh Lisa. teman Teh kita. Oh, iya. Teh Lisa. Teh Lisa. Ya, Teh Lisa. Terima kasih. Ya. Boleh diminum dulu Bang? Baik, Kita minum terima dulu kasih, Ya. Lisa. Teman-teman ini kita minum dulu ya. Pas kopinya. Pas kopinya. Mantap. Mungkin karena dibuatin khusus buat Bang Iya, Syarif hari iya. ini ya. Nah Bang, ngobrol-ngobrol nih kita Bang. Kan sekarang ini banyak nih Bang berkembang isu di luar Iya. ya Bang ya. Yang ada katanya dari para tokoh masyarakat bahwa ada wacana untuk menunda pemilu Bang. Kalau menurut Iya. Bang sendiri kayak mana Bang kira-kira Bang? Ya, memang kalau kita pantau dari beberapa media online ataupun berita yang berkembang, ada beberapa isu yang terkait dengan pelaksanaan pemilu ini. Ada beberapa partai politik, kemudian juga ada kelompok-kelompok masyarakat yang berupaya menggulirkan isu-isu tersebut. Selaku penyelenggara, tentu kita ataupun kita semua, kami juga harus melakukan apapun yang diperintahkan oleh konstitusi. Bahwa pemilu itu harus dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Prinsipnya apapun yang diperintahkan oleh undang-undang itu yang harus kita jalankan. Dan perlu juga sama-sama kita ketahui bersama bahwa beberapa bulan yang lalu antara penyelenggara pemilu baik itu KPU, kemudian Bawaslu, DKPP bersama pemerintah, Kemendagri dalam hal ini dan Komisi 2 DPR RI telah bersepakat bahwa pemilu itu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 bertepatan dengan Hari Kasih Sayang. Hari Kasih Sayang ya. Pas itu momennya ya. Pas. Untuk Artinya, Iwan, ini sudah menjadi poin penting bahwa pemilu itu memang harus on the track gitu. Iya. Sebagai penyelenggara, kita sudah siap melaksanakan kapanpun juga. Ada beberapa PKPU yang sedang disusun seperti PKPU tahapan, jadwal, kemudian tahapan PKPU dapil dan sebagainya. Saya kira kita sangat yakin dan optimis bahwa pemilu ini akan on track. Berbicara masalah on the track, tadi yang saya garis bawahi itu adalah kita tidak akan menjadi pengamat, kita tidak akan menjadi politisi, tapi kita memastikan bahwa everything's gonna be on the track. Yes. Nah,
karena berbicara masalah on the track, Mas Sarif ini kan sekarang, atau Bang Sarif ini sekarang menjabat sebagai komisioner yang membidangi divisi teknis. Kalau boleh tahu nih Bang, boleh di-share nggak sama teman-teman pemilih di luar sana, apa sih tugas dari divisi teknis itu sendiri? Baik, di KPU Lampung Barat ini kami ada 5 divisi, Wan. Ada divisi KUL, kemudian ada divisi Dating, kemudian ada divisi Hukum, kemudian ada divisi Barmas. Dan saya kebetulan dipercaya oleh teman-teman untuk menempuh sebagai divisi teknis. Nah, tugas divisi teknis ini, Wan, melaksanakan semua hal yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan, dari mengendalikan, memantau, mensupervisi terkait dengan kebijakan teknis seperti penataan daerah pemilihan, kemudian juga verifikasi partai politik, kemudian pencalonan peserta pemilu, kemudian yang terakhir adalah sampai kepada penetapan pemenang, baik itu DPRD, presiden, kemudian juga adalah bupati dan wali kota. Dan terakhir adalah terkait dengan pelaporan dana kampanye. Itu yang kira-kira menjadi tugas pokok dan fungsi daripada divisi teknis. Ya. Aduh, kayaknya panjang banget ini Bang, banyak lengkap itu dari A sampai Z, kayaknya lengkap ditangani divisi teknis ya. Iya, kalau ibaratkan kita main bola, divisi teknis itu adalah menyiapkan lapangan, dalam kita bahasakan dalam tanda kutip adalah menentukan daerah pemilihan, sampai kepada mengumumkan siapa yang menjadi juara. Termasuk di dalamnya dalam konteks pemilu 2019 ini, siapa yang terpilih di DPRD Kabupaten Kota menjadi domain daripada divisi teknis. Boleh cerita sedikit nggak Bang, kira-kira pengalaman penyelenggaraan pemilu kemarin, kemudian ada nggak cerita mungkin bisa dibagi buat teman pemilih di luar sana? Baik, terima kasih Yuan. Jadi alhamdulillah saya mendapat kepercayaan dari pimpinan di KPU RI dan KPU Provinsi Lampung serta doa dari masyarakat Lampung Barat. Saya terpilih untuk yang periode kedua kali. Proses pada periode pertama ini cukup berliku ya, karena begitu kami ditetapkan pada periode pertama, kami harus dihadapkan untuk menjadi penyelenggara di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KPU Pesisir Barat. Karena pada waktu itu KPU di Kabupaten termuda di Lampung tersebut belum ada. Maka sesuai dengan aturan yang ada, KPU Induk harus melaksanakan. Maka itu menjadi pengalaman pertama bagi saya untuk menyelenggarakan. Kemudian yang kedua, pada tahun selanjutnya kami melaksanakan pemilihan Bupati di Lampung Barat 2017. 2018 kami melaksanakan pemilihan gubernur, dan terakhir ini kami melaksanakan pemilu dan pemilihan presiden di 2019. Bicara cerita tentu banyak, Iwan, cerita-cerita menarik yang bisa saya eksplor, terutama terkait dengan bagaimana dinamika partai politik, kemudian bagaimana dinamika masyarakat pemilih, kemudian belum lagi kalau kita kaitkan dengan bagaimana kami berjibaku untuk menggapai atau menuju daerah-daerah terisolir, di mana pada waktu itu yang di daerah-daerah yang cukup dalam ada beberapa pekon di Lampung Barat ini yang agak sulit kami tuju. Itulah beberapa pengalaman. Tapi lebih dari itu sebenarnya banyak cerita menarik, terutama bagaimana komitmen kita bersama untuk membangun demokrasi di KPU Lampung Barat. Dan yang terpenting adalah Iwan, bahwa sampai dengan 2019 yang lalu ini, KPU Lampung Barat, dalam hal ini keluarga besar KPU Lampung Barat, kami komisioner beserta seluruh staf beserta sekretariat ini telah sukses. Event-event pemilihan bupati, event-event pemilihan gubernur, dan pemilihan legislatif itu telah berjalan dengan baik dan tanpa ada persoalan-persoalan hukum. Mudah-mudahan ke depan sukses story ini terus berjalan dalam periode 2024.
Mudah-mudahan kedepannya timnya tambah solid ya Bang. Insya Allah, amin, amin. Oke, kalau tadi udah cerita nih Bang, banyak yang masuk ke daerah yang lumayan terpencil, kemudian udah itu ada cerita yang banyak cerita-cerita yang menarik dan lika-likunya, banyak dinamika yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan-tahapan pemilu sebelumnya. Dalam setiap pemilu itu kan pasti ada perubahan-perubahan ya Bang ya. KPU juga dengan slogannya yang KPU melayani itu pasti selalu berupaya memberikan yang terbaik dan baru setiap tahapannya. Kalau boleh diceritakan Bang, kira-kira ada nggak Bang ini perbedaannya nih Bang dari tahapan yang sudah kita lakukan sebelumnya dengan tahapan pemilu yang akan kita hadapi ke depannya Bang kira-kira? Terkait dengan perbedaan, saya kira tidak ada perbedaan yang signifikan terkait dengan regulasi. Hanya saja memang karena seperti yang Yuan sampaikan tadi, tagline-nya KPU-nya adalah melayani. Melayani siapa? Yang kita layani adalah dua. Satu adalah peserta pemilu, yaitu teman-teman partai politik dan pasangan calon. Yang kedua adalah masyarakat pemilih beserta stakeholder. Itu yang harus kita layani. Nah, KPU Lampung Barat dalam hal ini terus melakukan upaya-upaya konkret dalam rangka melakukan perbaikan pelayanan. Nah, yang menjadi konsen dan fokus kita sebenarnya di periode saat ini adalah bagaimana akuntabilitas, transparansi apa yang telah kami lakukan ini betul-betul dilihat oleh masyarakat. Bentuknya seperti apa? Yang kami lakukan adalah melakukan sebuah upaya digitalisasi terhadap produk-produk ataupun apapun yang kami lakukan. Sehingga pertanggungjawaban terhadap tahapan-tahapan pemilu yang kami laksanakan tersebut betul-betul dirasakan dan betul-betul dinikmati oleh masyarakat pada saat itu juga. Nah, yang kedua adalah kalau ditanya apakah ada perbedaan, saya kira yang menjadi poin pentingnya berbedanya adalah suasana, saya kira Yon. Suasana itu adalah kalau dulu 2019 ke bawah kami melaksanakan semua tahapan pemilu ini dalam suasana yang normal, kondisi geografis yang oke, kemudian juga suasana tidak pada saat pandemi gitu. Nah, pemilu 2024 ini saya kira ini akan berbeda dengan 2019 ini. Berbedanya tentu saja mungkin ya kita sih berharap bahwa pandemi Covid ini akan segera berlalu. Tapi KPU Lampung Barat di bawah arahannya KPU RI dan KPU Provinsi akan melakukan upaya-upaya preventif. Upaya-upaya preventif itu seperti apa? Ya kita berharap bahwa pemilu ini akan berjalan dengan baik, terpilihnya wakil-wakil rakyat, memilihnya pemimpin kita, tapi juga tidak meninggalkan semacam noktah merah bahwa KPU ini berupaya mengumpulkan massa, tetapi juga ada efek sampingnya berupa menjadi ini sendiri gitu dalam penanganan COVID gitu. Maka kita berharap sukses pemilu berjalan dengan sukses, masyarakat juga tetap sehat. Ini sebenarnya tantangannya agak berbeda. Dalam konteks aplikasi pelaksanaannya berbedanya begini. Kalau dulu 2019 ini tidak ada aturan yang mengikat betul terkait dengan bagaimana pelaksanaan kampanye, kemudian juga bagaimana pelaksanaan pemungutan suara. Tapi kalau di era pandemi ini semuanya diatur terkait dengan jumlah, terkait dengan bagaimana mekanisme tahapan kampanye. Itu saya kira yang berbeda antara 2019 dengan 2024. Tapi secara aturan memang tidak ada hal-hal yang substansial berbeda dengan 2019. Noted. Yeah. Jadi kalau tadi kan yang saya garis bawah itu everything is going digital. Jadi everything is digitalized gitu ya. Yes. Sekarang ini zamannya apa-apa ambil HP, apa-apa semua dalam genggaman gitu Bang ya. Nah, kalau tadi salah satu stakeholder yang akan dilayani oleh KPU ini adalah masyarakat sebagai pemilih gitu ya. Kalau boleh di-share nih Bang, kira-kira di divisi teknis sendiri ada nggak Bang aplikasi-aplikasi apa gitu yang bisa memudahkan masyarakat untuk atau teman-teman pemilih di luar sana untuk bisa mengakses informasi terkait kegiatan kepemiluan? Baik, jadi fokus kita seperti yang saya sampaikan di awal adalah bahwa digitalisasi semua produk daripada KPU itu harus betul-betul kita laksanakan. Dan kita di divisi teknis ini punya
sebuah aplikasi yang bernama PPID. PPID ini adalah salah satu aplikasi yang akan kita sajikan informasi dan dokumentasi. Fungsinya apa? Fungsinya adalah PPID ini menjadi bagian dari website kami. Di dalamnya kami berkeinginan untuk menyapa peserta pemilu, menyapa masyarakat pemilu itu melalui online. Dalam kata sederhana bahwa siapapun yang berkepentingan dengan data di KPU Lampung Barat itu tidak harus secara fisik hadir di kantor, tapi bisa saja hadir di PPID kami. Mereka mau minta misalnya hasil pemilu, mau minta misalnya struktur kemudian partai politik, mau melihat siapa saja yang pernah punya pengalaman di tingkat penyelenggara, baik PPK ataupun PPS, semua kami sajikan di dalam PPID tersebut. Jadi lengkap sekali itu ya Bang? Lengkap kan? Jadi ini efektif dan efisien, itu yang kami lakukan sehingga teman-teman peserta pemilu ataupun masyarakat ini tidak harus capek-capek pergi ke kantor. Ada beberapa sebenarnya Iwan aplikasi yang berada di dalam PPID tersebut. Misalnya kami dalam setiap tahapan itu sudah ada aplikasi. Misalnya dalam verifikasi partai politik kita ada sipol, bisa kita akses dan bisa kami sajikan siapa saja sih sebenarnya masyarakat yang menjadi anggota partai politik. Kemudian begitu saat pencalonan kita sudah punya yang namanya silon, Yuan. Silon itu adalah sistem informasi pencalonan. Kemudian begitu masuk di tahap penghitungan kita punya situng. Kemudian di terakhir ini adalah Sirekap. Dan beberapa aplikasi ini yang menjadi bagian dari website ataupun PPID tersebut. Sehingga digitalisasi yang menjadi keinginan kita bersama ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sehingga bagi masyarakat pemilih yang berkepentingan terhadap apapun produk dari KPU melalui genggaman saja sudah bisa diakses. Ini menjadi komitmen daripada KPU untuk akuntabilitas daripada apa yang dilakukan oleh KPU. Melihat banyaknya kesiapan yang sudah dilakukan gitu. Untuk spesifikasi sendiri kalau di tahun 2022 ini apa kira-kira kesiapan yang akan dilakukan oleh KPU khususnya di divisi teknis? Ya, jadi kalau kita mengacu kepada draft PKPU tahapan program dan jadwal yang sedang digolok oleh KPU RI, ada beberapa tahapan yang akan kita laksanakan di tahun 2022 ini. Misal pada bulan Agustus ini kita akan melakukan pendaftaran partai politik peserta verifikasinya. Kemudian di akhir tahun kita akan melakukan penyusunan terhadap daerah pemilihan. Belum lagi juga kalau di divisi lain mungkin pelaksanaan data pemilih dan lain sebagainya, ataupun sosialisasi juga sudah. Tapi dalam konteks teknis penyelenggaraan divisi kita ini dua itu poin pentingnya. Satu adalah pendaftaran verifikasi partai politik. Yang kedua kita akan melakukan penataan terhadap daerah pemilihan. Penyusunan dapil itu yang paling penting. Iya, penyusunan dapil. Ini yang akan menjadi medan bertempur, medan menjadi lapangan tempurnya. Lapangan bolanya disiapin dulu Pak. Iya, kita siapin. Ya, mudah-mudahan di akhir tahun ini kan prosesnya sudah jalan. Iya, mudah-mudahan lancar ya Bang. Amin. Terakhir Pak, iya. Mewakili teman-teman pemilih yang ada di luar sana, harapan Abang secara pribadi terhadap kesuksesan atau pelaksanaan pemilu yang akan datang. Saya kira harapan ini tentu menjadi harapan kita bersama bahwa pemilu ini bedanya, Iwan, bahwa 2024 ini akan ada dua event besar. Satu event pemilu yang dilaksanakan ada 14 Februari 2024, yang dua adalah pilkada serentak yang dilaksanakan pada tanggal 27 November. Ini tentu menjadi tantangan besar lah, tantangan besar bagi kami dan bagi kita semua selaku penyelenggara. Kami dan kita semua berharap bahwa pemilu ini akan berjalan dengan baik. Money politik itu juga harus kita lepaskan, harus pelan-pelan kita. Ini merusak demokrasi, dan ini menjadi tugas kita bersama, tugas penyelenggara dan tugas-tugas peserta pemilu. Yang kedua, tentu harapan kita bersama bahwa pandemi ini segera berakhir, sehingga proses demokratisasi dalam artian pemilu ini bisa berjalan sesuai dengan
apa sesuai dengan keinginan kita bersama, sesuai dengan kondisi yang normal. Dan yang terakhir tentu saja kita berharap partisipasi pemilih meningkat. Harapan kita bersama pada saatnya nanti masyarakat pemilih aktif untuk menyampaikan hak pilihnya. Karena satu suara ataupun suara yang bisa disampaikan adalah bisa menentukan arah bangsa kita. Saya kira itu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Bang, terima kasih loh buat waktunya udah mau memenuhi undangan kami ke sini. Terima kasih udah mau berjumpa dengan teman-teman pemilih di luar sana. Dan terima kasih juga udah hadir sebagai narasumber di acara Orasi Kopimu. Terima kasih, jangan sungkan-sungkan ya Bang, kalau kita undang datang lagi ya Bang. Baik, terima kasih. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih lah dengan podcast dengan host kita yang luar biasa ya. Mudah-mudahan ke depan acara-acara kegiatan ini bisa terus menerus. Oke, amin. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baiklah teman pemilih, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan teman-teman semua, selalu patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa kalau teman-teman mau ikuti kegiatan kita, teman-teman bisa ikuti kita di media sosial resmi KPU Kabupaten Lampung Barat. Kita ada di Instagram, kita juga ada di Facebook, dan kita juga ada di Twitter, serta yang tidak terlalu penting adalah teman-teman bisa ikuti podcast kita, juga kegiatan kita di kanal YouTube KPU Kap Lambar. Oke, akhirnya saya Yunita Kristianti mengucapkan terima kasih, undur diri bersama Bang Sarip tentunya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa.